Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produk-produk pandai besi Pasir Wetan ini semuanya adalah merupakan pesanan, sebagian besar itu merupakan pesanan pasar lokal. Jadi yang dipentingkan adalah kebutuhan pasar lokal yang barangnya itu mungkin tidak berkualitas, yang penting banyak ya barangnya, tetapi kualitasnya rendah. Nah, pada dasarnya para pengrajin di Pasir Wetan ini sebenarnya bisa membuat produk-produk yang bermutu atau berkualitas tinggi. Tetapi karena pasar lokal, maka produk-produknya dibuat asal ada wujudnya saja. Nah, inilah yang menjadikan perkembangan terutama pada masa kini agak lambat gitu ya. Nah, ini perlu disadari bahwa perlu adanya pemasaran yang lebih bagus lagi seperti yang dialami pada tahun 70-an. Jadi misalnya pada tahun 70-an produk onderdil mobil di Pasir Wetan ini bisa berkembang pesat berkat adanya eh, ayah angkat ya yang menjadi sarana pemasaran dari produk-produk itu. Jadi orang Pasir Wetan ini membutuhkan orang semacam Jiamse pada masa lampau. Jadi pemasaran perlu ya, karena apa gunanya kalau produk itu dibuat tetapi kemudian tidak bisa dipasarkan dan tidak bisa menghidupi. Nah, ternyata bahwa hal itu dialami oleh para pengrajin pandai besi di Tegal. Jadi ternyata para pengrajin pandai besi ini yang dari Tegal itu banyak yang membeli mesin-mesin yang dibuat oleh penduduk Pasir Wetan itu. Nah, kemudian mereka mengembangkannya sendiri dan kemudian memasarkan. Nah, kalau di Tegal ternyata pemasaran dilakukan oleh koperasi. Nah, sementara di Pasir Wetan ini tidak ada koperasi, sehingga pemasarannya kemudian juga mengalami persoalan gitu ya. Karena memang kemudian terjadi persaingan yang tidak sehat, kemudian benda-benda yang atau barang-barang yang diproduksi juga kualitasnya tidak bagus gitu ya. Nah, inilah yang seharusnya menjadi tugas pemerintah, terutama pemerintah Kabupaten Banyumas untuk menjadi eh, menjadi penghubung ya antara produsen dan konsumen. Nah, sebenarnya bisa jadi ya senjata-senjata yang khas Banyumas seperti misalnya ya kudi ya. Jadi kudi sebagai alat pertanian milik petani Banyumas di pedesaan ini sebenarnya bisa dikembangkan menjadi semacam senjata atau ya senjata yang disimbolkan, artinya mempunyai simbol budaya. Nah, kalau kudi ini menjadi simbol budaya, maka bisa diproduksi dalam bentuk yang mengandung unsur seni, ya, terutama untuk semacam alat ya, terutama dalam seni pertunjukan, misalnya ketoprak atau wayang lokal, atau bisa juga ebek misalnya. Jadi sebenarnya alat senjata seperti kudi itu merupakan simbol dari masyarakat pedesaan Banyumas yang sebenarnya merupakan alat yang mempunyai atau senjata yang mempunyai sejarah yang cukup panjang dan mengandung filosofi tertentu, sehingga kalau saja ini dibuat dalam bentuk yang lebih mengandung karya seni,
misalnya dibuat lebih tipis, ya tidak berat, tentu saja dengan rangkanya yang disebut, ya, dengan rangka yang terbuat dari kayu, ya, sehingga itu menjadi semacam cindera mata. Jadi cindera mata atau senjata tradisional Banyumas bisa dijual dalam bentuk tadi cindera mata. Jadi bukan sekedar alat pertanian, ya, atau alat dapur misalnya untuk menopang kegiatan di dalam rumah tangga, tetapi bisa juga ditingkatkan menjadi benda simbol atau benda pusaka yang tentu saja mengandung nilai-nilai budaya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.